Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini dengan Mbak Fitri, betul ya? Iya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Syifa. Panggilnya Syifa aja ya, karena kan kayaknya saya lebih muda gitu. Oke deh, santai aja ya, Mbak ya. Iya, santai aja. Gimana nih kabar Mbak Fitri hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Cuma dengan datangnya saya ke sini ada sedikit hal yang mungkin boleh dibilang curhat kali ya. Ada perasaan saya ini selama ini ada rasa khawatiran, kecewa. Jadi saya merasa nggak nyaman lah. Eh, Kira-kira apa yang bikin Mbak Fitri merasa seperti itu? Sebenarnya rasa khawatir cemasan itu mengenai keuangan sih, Mbak. Saya mungkin lebih teliti masalah keuangan, anggaran per bulan itu memang saya udah dianggarkan mengenai kebutuhan saya gitu. Cuma ya sesuai dengan konteks saya menganggarkan kebutuhan per bulan itu, ada hal yang membuat khawatir di saat ada teman yang ingin membantu, cuma ada khawatir kalau keuangan saya itu merasa tidak cukup. Boleh dibilang ya saya sebenarnya mampu untuk membantu orang atau membantu teman gitu, cuma rasa khawatir itu yang mengganjal selama ini. Jadi Mbak tuh memiliki uang yang cukup, tapi ketika dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan Mbak mengeluarkan sedikit uang dari pendapatan Mbak itu, Iya. Mbak merasa khawatir gitu ya, merasa cemas, takut kalau hal tersebut tuh membuat kebutuhan Mbak tuh jadi tidak tercukupi nantinya, seperti itu kira-kira. Iya, betul. Kira-kira sebenarnya kalau dibilang cukup memang cukup bisa membantu teman gitu. Cuma ya rasa khawatir itu yang membuat saya tidak nyaman. Itulah yang ingin saya minta saran dari Mbak. Oke, sebelumnya saya ingin tahu nih, gimana sih hubungan Mbak sama teman-teman Mbak selama ini gitu, dengan maksudnya dengan permasalahan Mbak yang sedang Mbak alami saat ini gitu. Gimana hubungannya dengan teman-teman? Ya sebenarnya kalau secara personal kita tuh baik-baik aja. Cuma momennya di saat teman itu membutuhkan saya, di saat urgent atau apa, dia mungkin pikir mereka saya tuh mampu untuk memberi bantuan kepada mereka atau kepada teman saya tuh nggak mampu membantu. Itu yang rasa khawatiran saya itu. Kadang ya teman cenderung lebih menilai saya tuh ya pelit lah, perhitungan atau apalah gitu, tapi itu saya terima sih. Sebenarnya itu ingin saya yang kekhawatiran kecemasan itu yang saya ingin hilangkan gitu. Baik, dengan bertemunya kita hari ini, kira-kira apa yang Mbak harapkan gitu dari pertemuan kita hari ini? Dengan datangnya Mbak ke sini, tujuan Mbak tuh apa sih? Apa yang Mbak harapkan? Saya tuh pengen minta saran gimana caranya saya bisa menghilangkan rasa khawatir itu, yang ya rasa khawatir, rasa cemas yang mengganggu saya gitu. Nah, berdasarkan masalah yang Mbak alami pribadi, menurut Mbak sendiri yang Mbak pengen lakuin untuk mengatasi permasalahan tersebut tuh apa? Menurut Mbak sendiri? Mungkin cara saya membuat anggaran keuangan itu kali Mbak ya, yang mungkin tadinya merasa ini cuma untuk pengeluaran pokok aja nih per bulan gitu, mungkin sekarang harus saya rubah dengan menambahkan dari anggaran itu biaya tak terduga, mungkin seperti itu kali ya Mbak. Itu merupakan langkah yang cukup bagus untuk memulai sebuah perubahan, terutama dalam hal keuangan Mbak gitu.
Itu mungkin nanti bisa diterapkan selanjutnya. Ya mudah-mudahan bisa, tapi saran Mbak yang lebih baik untuk saat ini nih bagaimana gitu? Kalau dari saya pribadi mungkin kan saya melihat Mbak itu orang yang berkecukupan gitu ya, memiliki pendapatan yang cukup. Mungkin Mbak bisa memulai untuk melakukan sedekah gitu. Sedekahnya nggak mesti dalam jumlah yang besar gitu. Sedekah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, dan juga bisa dilakukan kepada orang-orang yang berada di sekitar Mbak gitu. Dan juga dengan bersedekah itu, atau dengan memberikan sedikit harta atau uang yang kita miliki, itu bukan berarti harta kita atau uang kita tuh akan berkurang. Karena dengan kita bersedekah kepada orang lain, kita membantu orang lain, orang yang kita bantu itu udah pasti merasa senang gitu kan. Kalau mereka yang dibantu itu merasa senang, sudah pasti kita sendiri yang membantu itu turut merasakan senang juga. Dan juga uang yang telah kita keluarkan itu bukan berarti berkurang, ataupun kita tidak akan rugi, karena kalau kita bersedekah, apalagi dengan niat yang ikhlas karena Allah, itu Allah sendiri akan memberikan ganti berkali-kali lipat. Dan juga sedekah yang kita keluarkan itu juga menjadi penyebab dilapangkan atau diluaskan pintu-pintu rezeki bagi kita. Seperti itu mungkin menurut saya. Masya Allah, bagus juga ya, maksudnya saran atau langkah yang Mbak berikan untuk saya agar saya bisa setidaknya mengurangi rasa kecemasan, kekhawatiran, dan semoga langkah ini bisa saya lakukan, saya praktekkan, biar saya juga bisa dengan ikhlas membantu teman-teman yang mungkin yang membutuhkan gitu, dengan tidak ada rasa kekhawatiran keuangan saya akan berkurang gitu. Amin. Alhamdulillah. Kalau misalnya kalau gitu mungkin berarti Mbak sudah memahami gitu ya tentang permasalahan Mbak sendiri, dan juga solusi yang mungkin Mbak bisa terapkan nantinya menuju sebuah perubahan. Kalau gitu mungkin kita bisa cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Mbak harapkan di pertemuan kita hari ini, tujuan Mbak bisa tercapai untuk kedepannya. Amin. Terima kasih banyak Mbak ya, udah mendengarkan, memberikan saran apa yang saya sampaikan ke Mbak. Insya Allah ini langkah terbaik buat saya untuk merubah perasaan saya. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.